Tuhan itu tinggi banget, tapi tetap dekat sama hati yang hancur. Lihat nih, korbannya sampai babak belur gitu. Ya ampun, kok bisa sih? Tega banget pelakunya. Iya kan? Menurut kamu ini korbannya kalau di posisi kayak gini, dia bakal ngerasa nggak sih Tuhan ada di sisinya? Mungkin kali ya. Ya, kita merasakan bahwa Allah itu memang segala-galanya bagi kita. Kita tidak rasakan, gampanglah ada Tuhan kok. Gampanglah Tuhan akan kasih. Pada waktu dalam keadaan kondisi kita yang paling sulit itu sebenarnya kita lagi di titik nol sebenarnya tadi, di titik nol sama Tuhan supaya kita rasa bahwa saya nggak ada apa-apanya kok sama Tuhan saya. Tuhan memberikan pada kita dalam pelajaran kita bahwa Tuhan itu tetap sebenarnya menuntun kita. Tuhan tetap menuntun kita, Tuhan tetap memberikan jalan kepada kita. Hanya kadang-kala kita tidak melihat bagaimana. Lihat deh, kasian banget tahu berita ini. Lihat nih, korbannya sampai babak belur gitu. Ya ampun, kok bisa sih? Tega banget pelakunya. Iya kan? Menurut kamu ini korbannya kalau di posisi kayak gini, dia bakal ngerasa nggak sih Tuhan ada di sisinya? Mungkin kali ya. Apaan sih? Coba aku lihat. Lihat nih, kasian banget. Oh walah. Percaya deh, dalam keadaan kayak gini, Tuhan justru semakin dekat dengan dia. Walaupun kita tahu Tuhan itu maha kuasa, maha tinggi, sedangkan kita hanya manusia biasa. Tapi justru Tuhan semakin dekat sama kita yang ada di dalam posisi terendah. Ini mirip sama kayak pelajaran kita pada Sabat hari ini deh. Coba kita lihat. Sabat kelima dengan judul Penuh Kerendahan Hati. Ayatnya diambil dari Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, aku mau ngingetin dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah yang belum punya buku Cornerstone sama kayak kita semua. Kalian bisa banget untuk kontak Hope Channel Indonesia melalui Instagram atau kontak person di bawah ini. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam pelajarannya. Boleh. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, jadi cerita ini tuh membahas bahwa Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang luar biasa. Terus dia jadi dia maha tinggi, maha mulia, dan dia tinggal di tempat yang kudus. Nah, artinya dia tuh bukan sembarang pribadi, tapi dia penuh kemuliaan dan jauh di atas segalanya. Tetapi nih yang menarik, Tuhan itu nggak cuma tinggal di tempat yang tinggi, tapi dia juga memilih untuk hadir bersama orang-orang yang remuk hati dan rendah hati. Nah, orang yang lagi jatuh, kecewa, ngerasa gagal, atau bahkan kehilangan arah, justru mereka yang Tuhan dekati. Nah, apa yang Tuhan lakukan ini tuh sebenarnya ada tujuan jelasnya, untuk menghidupkan kembali semangat mereka dan memulihkan hati mereka yang sudah hancur. Nah, juga di pelajaran Yesaya pasal 1 ayat 10, Tuhan itu juga kasih jaminan yang sangat personal. Dia bilang supaya kita nggak takut dan nggak bimbang.
karena Dia sendiri yang akan menyertai. Dan bukan cuma hadir doang, tapi juga menguatkan, menolong, dan memegang kita erat. Ini gambaran bahwa Tuhan tuh nggak cuma ngelihat kita dari jauh, tapi ikut terlibat langsung dalam hidup kita. Benar. Sama seperti yang ini. Kemudian di Yakobus 4 ayat 6. Menegaskan sikap hati yang Tuhan cari. Tuhan menolak kesombongan. Tapi Tuhan memberikan karunia kepada orang yang percaya kepada Dia dan berserah kepada Dia. Jadi artinya bukan soal seberapa hebat kita, tapi seberapa kita mau bergantung kepada Tuhan. Semakin kita sadar kita butuh Tuhan, semakin besar karunia Tuhan kepada kita. Jadi di ketiga ayat ini, terlihat jelas Tuhan yang tinggi itu justru memilih dekat dengan orang yang rendah hati, menguatkan yang lemah, menolong yang bersandar kepadanya. Benar-benar. Cerita ini menarik banget ya, karena kayak Tuhan di sini tuh benar-benar mengajarin kita untuk supaya gimana cara kita rendah hati dan lain-lainnya. Iya. Sekarang kita kayaknya butuh fakta-fakta menarik gak sih? Betul sih. Sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu dengan Profesor Corner. Tahukah kamu, ada seorang yang bernama Ulrich Zwingli. Dia itu suka banget sama musik. Dan dia juga bisa main banyak alat musik. Ada biola, harpa, dan seruling. Dia juga sering menghibur anak-anak di gereja dengan musiknya. Karena kemampuannya, dia cukup terkenal, bahkan sampai diejek oleh lawannya. Tapi musik yang dia buat bukan untuk dipakai dalam ibadah gereja, melainkan lebih ke karya pribadi, yang kemudian diterbitkan di buku himnal. Nah, jadi adik-adik, kita tahu kalau Zwingli itu orang yang berbakat di musik dan suka menghibur orang. Tapi tidak semua bakatnya dipakai dalam ibadah gereja. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, di program ini hadir untuk membimbing kamu dan aku mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan sekarang kita bersama Pendeta Beni Tambunan. Shalom Dan- Pendeta. Halo, Shalom. sehat-sehat ya. Sehat Puji banget. Tuhan. Dan di pelajaran kelima ini dengan judul penuh kerendahan hati yang dimana berada di ayat inti Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Pendeta kan tadi kita udah baca kan isi-isi ceritanya. Menurut kita tuh ceritanya itu menarik banget nih. Karena yang tadi kita sudah baca, sekarang kita udah punya pertanyaan nih Pendeta. Aku mau nanya, kalau misalnya kita dekat nih, Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Nah, gimana cara kita tahu bahwa hati kita tuh sudah benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan? Rendah hati apa sih? Rendah hati berarti ya apa ya? Merendahkan diri. Ya. Ya, beda nggak rendah hati dengan rendah diri? Beda banget. iya. Beda. Beda. Rendah hati? Rendah hati itu hati kita itu seperti tulus. Benar. Baik. Sedangkan rendah diri itu merendahkan diri, kayak mengecil-ngecilkan diri. Iya, jadi rendah hati itu kan lebih kepada kita itu menganggap bahwa ya menerimalah masukan orang lain. Iya. Kalau memang orang itu pintar ya kita akui kita pintar. Kalau dia pintar, kalau kita pintar jangan gitu, oh ini saya pintar atau bukan, itu sombong kan ya jadinya ya. Sedang rendah diri itu kan ya saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ini gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kalau Tuhan itu dekat dengan kita, ya kita merasakan bahwa Allah itu memang segala-galanya bagi kita. Kita tidak rasakan, gampang lah ada Tuhan kok. Gampang lah Tuhan akan kasih. Itu sih Tuhan jadi benserok gitu ya. Tuhan itu jadi diandalkan ya. Tidak seperti itu juga. Rendah hati itu memang mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kemuliaan Tuhan, mengakui segala sesuatunya bahwa Tuhan itu segala-galanya, bandingkan dirinya yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau sombong itu kan merasa diri lebih. Ya. Pokoknya kalau sudah kita membandingkan diri kita dengan orang lain,
berarti kita sebenarnya sudah sombong. Hmm. Karena kita sudah membandingkan kan gitu loh. Saya kok lebih dari dia, saya lebih ini. Gitu aja sih sebenarnya bisa kok. Gitu ya. Jadi kalau seperti itu sudah membandingkan, dan kita akan tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita, bahwa kita ini Allah berkenan kepada kita karena memang merasakan bahwa ya udah Tuhan lah segalanya. Bagaimana Tuhan itu, sebabnya Musa kan dalam kehidupannya yang tadinya begitu galak semuanya, begitu perjalanan selanjutnya kan Allah melatih dia untuk rendah hati kan. Itu sebabnya disebutkan dia orang yang paling rendah hati. Kenapa? Karena dulunya dia rasa dia paling gagah, bisa bunuh orang, bisa keluarin bangsa. Tuhan kikis semuanya sampai dia titik paling nol ya, mungkin minus. Kemudian baru dia rasakan bahwa oh sebenarnya Tuhan kok ya. Sebenarnya Tuhan yang bawa, apa semuanya bawa dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu mendidik kita tahap demi tahap kepada kerendahan hati yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Oh begitu. Pendeta. Makasih pendeta. Ya, dari penjelasan pendeta tadi, aku juga timbul ada pertanyaan lagi. Kan banyak nih kondisi kita, maupun dari kita lagi rendah-rendahnya, lagi tinggi-tingginya, itu biasanya kondisi apa sih yang paling sulit kita percaya bahwa Tuhan tuh sedang menyertai kita gitu? Maksudnya kondisi paling sulit kita percaya bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Iya biasanya kan kita ada dua ya, memang kita rasa kita terpuruk atau kita rasa kita lebih. Iya. Ya. Kalau kita rasa kita lebih, maka kita rasakan Tuhan di bawah gitu ya. Karena kita rasa dengan kesanggupan saya bisa kok. Ya. Dengan begini aja saya bisa melakukan segala sesuatunya. Dengan ini aja saya bisa begini dan lain sebagainya. Pada saat sulit maka kita akan rasakan bahwa iya saya kurang apa ya. Saya sebenarnya dalam keadaan bagaimana dengan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan itu bagaimana sebenarnya. Jadi pada waktu dalam keadaan kondisi kita yang paling sulit itu sebenarnya kita lagi di titik nol sebenarnya tadi, di titik nol sama Tuhan supaya kita rasa bahwa saya nggak ada apa-apanya kok kesanggupan saya, ya biarin Tuhan aja, ya. Tuhan itu bisa lakukan apa aja kan? Iya kan. Jadi jangan pernah mengukur Tuhan itu dengan ukuran kita, Maksudnya saya gitu. Sekarang contoh lah ya. Ada seseorang kemudian dia berkuliah, pada waktu dia berkuliah di negeri karena hari Sabat dia nggak pernah masuk Sabat, ya. Sabat nggak pernah masuk ya karena beribadah pada hari Sabat. Kemudian pas pengumuman kelas itu namanya keluar lulus, padahal nggak pernah masuk. Kemudian teman-temannya tanya ke dosennya, kok dia bisa lulus sih? Tahu dosennya, oh saya pikir nama dia ini perempuan makanya saya kasih lulus. Ya udahlah, berkat dia tuh. Maksudnya bahwa Tuhan bekerja banyak cara yang tidak kita mengerti. Banyak cara. Jadi kalau kita memang dalam keadaan sulit, sebenarnya disitulah Tuhan kasih kita untuk ini loh kamu sebenarnya rendah hati supaya kamu bisa tahu bahwa segala sesuatunya Tuhan yang memberikan. Jadi tidak perlu takut kita melakukan segala sesuatunya pada waktu kita menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita punya apa? Punya rasa bahwa Tuhan itu memang dekat, Tuhan itu yang menuntun segala kehidupan kita. Kan pelajaran kita nih ada yang menarik pelajaran kita ini. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan, misalnya ini, kalau kita lagi mau ke bandara, udah tinggal berapa menit, kemudian harus menolong orang lain oleh karena kecelakaan, mana yang kita pilih? Kalau kita mungkin pilihnya bandara aja, nanti juga ada orang yang ngurus gitu kan, ya kan. Tapi mungkin di sini pilihan yang memang sulit. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan di hari apa tuh pelajaran ini ya, berikan bahwa ya kita harus memilih untuk kehidupannya, tapi pada waktu kita merasakan bahwa Tuhan ada, maka kita akan dapatkan hasil yang maksimal untuk itu. Amin. Berarti setiap kondisi pasti Tuhan selalu menyertai kita ya Pak? Iya.
Terus kalau misalnya kita di saat paling remuk, langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk supaya merasakan kehadiran Tuhan itu bagaimana? Ya, pada saat kita merasakan paling kita udah nggak ada, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu memang segala-galanya. Ya, jangan kita menganggap bahwa udah kita remuk, ya, udahlah sekalian aja lah, nggak ada Tuhan ini gitu ya. Sekalian aja saya lakukan ini, sekalian aja selama ini ikut-ikut Tuhan, pas begini Tuhan kayaknya nggak kasih jalan, udahlah saya tinggalin Tuhan. Nggak juga begitu, ya. Tuhan memberikan pada kita dalam pelajaran kita bahwa Tuhan itu tetap sebenarnya menuntun kita. Tuhan tetap menuntun kita, Tuhan tetap memberikan jalan kepada kita. Hanya kadang-kala kita tidak melihat bagaimana Tuhan mendidik kita ataupun melepaskan kita dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ada beberapa statement dari beberapa orang. Saya suka beberapa statement di pandangan lain ini ya. Tuhan mempermalukan yang congkak dan melindungi orang yang bodoh. Kemudian tidak ada ruang bagi Allah bagi orang yang penuh dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah diri kita semuanya diri kita, ya tempat Tuhan nggak ada lagi. Katakan Tuhan, saya tidak meminta iman yang dapat memindahkan gunung. Saya dapat membawa cukup banyak dinamit dan memindahkannya. Jika itu memang perlu dipindahkan, saya berdoa Tuhan untuk iman yang cukup untuk menggerakkan saya. Jadi maksudnya, ya, memindahkan gunung aja ya, Tuhan kasih sedikit aja juga saya sudah bersyukur. Semua keberanian, keahlian tidak ada artinya jika itu tidak sejalan dengan kasih. Dengan kasih. Jadi nggak ada artinya segala sesuatunya kalau kita tidak melaksanakan itu dengan satu sukacita, dengan kegembiraan, dengan latar belakang kita kasih kepada Tuhan. Kasih kepada kerendahan hati itu kan memang kelihatan dari tindakan kita, daripada keramahan kita. Ya. Orang gini. Coba tes orang atau teman kalian yang kalian rasa ini orang kalau kena egonya marah nggak ya? Kan kadang-kadang nggak begitu kan? Misalnya dalam sekolah, dalam belajar, kemudian dia enggak nih apa nih salah nih kalau kita gitu kan misalnya lah ya, enggak salah nih, dia pasti langsung apa kalau begitu kena egonya kadang ya. Atau misalnya dia lagi bikin acara, enggak begitu dong, harusnya mesti begini acaranya gitu. Kemudian dia langsung kayaknya enggak nih harusnya begini ya. Kadang-kadang seperti itu, kita juga kadang-kadang seperti itu kan. Begitu kena ego kita lebih mementingkan ego kita, diri kita dibandingkan dengan oh ya udah kita terima pendapatnya ya, oke, masukan yang bagus dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat segala sesuatunya itu dengan baik untuk kebesaran Tuhan, untuk segala sesuatunya, tidak merasa bahwa diri kita lebih. Yang susah itu kalau kita sudah merasa diri kita lebih. Jadi rendah hati itu adalah kita memperhatikan orang lain dengan baik, kita mengasihi orang lain dengan baik, sebagaimana Tuhan mengasihi mereka, sebagaimana Tuhan juga menjaga kita, Tuhan juga akan menjaga mereka. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi mereka. Jadi prinsip kita itu didasarkan kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan bagi sesama kita. Amin. Terima kasih pendeta atas jawaban-jawabannya. Iya. Oke, sekarang kita akan dengerin nih pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, nama saya Wendeni Samosil, asal saya dari Bekasi. Nama saya Kegan Lukas Bukit dan saya asalnya dari Jakarta. Nama saya Kenzi Marvel Bukit dan saya berasal dari Bekasi. Halo, nama saya Talita Melisa, saya asal Bekasi. Halo, nama saya Jasmine Anaya Katalunya Karsum, saya asal dari Tangerang dan saya bergereja di Gereja Kebayoran. Menurut saya, sombong adalah ketika kita memiliki kelebihan dan kita memamerkannya kepada orang lain. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan penghargaan, kita memamerkannya ke teman-teman yang belum mendapatkannya. Itu namanya sombong. Menurut saya, sombong adalah suatu sifat yang kita pamerkan terhadap orang lain. Yang kita pamerkan adalah keunggulan kita. Kita memamerkan keunggulan kita lebih baik daripada keunggulan orang lain.
Contohnya adalah ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, kita malah memamerkan dan menjelek-jeleki teman kita yang memiliki nilai di bawah kita. Bagi saya, sombong itu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang jauh lebih unggul dalam bidang-bidang seperti akademis maupun non-akademis dan masih banyak bidang-bidang lainnya. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang yang kurang mampu di suatu pelajaran meminta tolong kepada seorang yang jauh lebih pintar. Tetapi orang pintarnya tidak membantunya karena ia menganggap dia pemalas dan tidak mau bekerja keras. Sombong bagi saya adalah sifat seseorang yang memamerkan sesuatu yang mereka miliki atau sudah mereka lakukan kepada orang lain yang belum memilikinya atau belum pernah melakukannya. Contohnya seperti kamu baru pergi jalan-jalan ke luar negeri dan kamu memamerkannya ke teman-temanmu yang tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Menurut saya, sombong adalah ketika seseorang sifat arogan dan ketika mereka ada yang kayak lebih pintar di dalam akademis ataupun non-akademis. Seperti contohnya ketika seseorang ada yang lebih banyak hartanya daripada temannya yang satu lagi, dia memamerkan harta-hartanya, kayak contoh kayak dia memamerkan HP-nya, jamnya ke temannya yang satu lagi yang tidak mampu untuk membelinya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, itu dia tadi pendapat teman-teman kita mengenai kata sombong. Nah, sekarang gimana kalau kita coba pendapat kita masing-masing? Mulai dari Gav deh. Kalau menurut aku ya, sombong tuh artinya meninggikan diri ataupun memamerkan kelebihannya gitu kali mungkin ya. Nah, oke. Kalau Aina gimana? Sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari kamu, Gav. Kalau dibilang kesombongan tuh jatuhnya kita mempunyai kelebihan kan, dan kita tuh kayak jadinya ngerendahin orang lain. Iya, Di saat kelebihan kita tuh lebih daripada mereka. Kayak kita lebih wow gitu. Iya, betul. Oke. Kalau menurut Pak Pendeta? Kamu belum. Jangan aku. Oke. Kayaknya Karena kamu sombong jadi nggak perlu ini ya. waduh, coba kalau aku ya, arti kata sombong itu kayak sama sih kayak mereka meninggikan diri, apalagi merasa kalau dirinya itu paling dibutuhin, sedangkan yang lain itu kayak udahlah mereka nggak bisa. Ya, benar-benar. Iya, memang sombong itu memang tadi saya katakan, kalau kita sudah membandingkan diri kita dengan orang lain, ya itu sudah sombong lah ya. Masih ingat nggak? Walaupun itu di gereja, maksud saya kan ada yang berdoa kan, pemungut cukai. Masih ingat? Saya terima kasih Tuhan, saya tidak seperti dia. Yang begini, terima kasih saya tidak seperti dia. Itu kan sudah termasuk sombong. Oke, Pendeta, kan kita udah nggak kerasa ya, kita udah di ujung dari episode kita pada minggu ini. Mungkin Pendeta boleh kasih kesimpulan dari pelajaran kita yang kelima. Baik, kesimpulan pelajaran kita penuh kerendahan hati, memberikan kepada kita bahwa kerendahan hati itu sebenarnya kita bisa dapatkan, kita bisa miliki sehubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, jauh lebih segala-galanya dalam segala kehidupan kita. Jadi kita tidak akan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak akan pernah membandingkan diri kita lebih hebat dibandingkan si A, si B, dan lain sebagainya. Tapi kita akan melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kita mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi sesama kita manusia. Jadi kita tidak pernah lagi merasakan bahwa saya lebih dibandingkan dengan dia, ataupun saya begini dibandingkan dengan dia, tidak seperti itu. Penuh dengan kerendahan hati adalah lebih dekat kita dengan Tuhan, maka kita akan menyerupai Tuhan dalam segala kehidupan kita, dalam hal menyelamatkan banyak orang untuk boleh berjalan bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri lebih, tapi lebih banyaklah kita dekat dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pendeta atas kesimpulannya. Untuk menutup episode kita, mungkin Pendeta boleh doain kita yang ada di studio dan teman-teman juga yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Allah, Tuhan Bapa dan Kali kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur
Kami berterima kasih oleh sebab pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang rendah hati dengan lebih banyak berhubungan dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Biarlah roh kerendahan hati boleh menjadi milik kami masing-masing. Tuhan boleh mempergunakan kami untuk boleh menyelamatkan banyak orang untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kami berdoa bagi seluruh orang-orang muda, baik yang bersama-sama pada saat ini ataupun dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memberkati. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya dengar seruan mereka dan menjawabnya. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, itu dia pelajaran sahabat kelima kita. Harapan dari kita semua ini semoga pelajaran yang kita bahas ini bisa menjadi pelajaran yang baik dan bisa kita terapkan di kehidupan kita. Nah, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.